Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Lestari, NIM C1K0181094. Di sini saya akan membahas tentang bakteri dan jamur. Namun sebelumnya pada bab 1 ini saya akan menjelaskan tentang bakteri, di mana bakteri merupakan mikroorganisme yang sebagian besar hidupnya bersifat parasit dan patogen bagi semua organisme, tidak terkecuali ikan. Bakteri menginfeksi organisme lain lalu menyebabkan penyakit dan mengambil nutrisi dari inangnya. Ada beberapa bakteri yang menginfeksi inangnya dengan cara mengambil nutrisi dari inang tersebut. Yang pertama yaitu Bacterial Kidney Disease atau BKD, di mana penyebab dari BKD ini yaitu Renibacterium salmoninarium, di mana karakteristik dari bakteri ini merupakan hidup di air tawar dengan suhu ataupun air laut dengan suhu antara 15 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius, dan juga menginfeksi sistemik yang lambat tanpa menunjukkan gejala yang nyata sampai ikan tersebut berumur 6 sampai 12 bulan. Di mana gejala yang ditunjukkan yaitu seperti ikan tersebut lemah, lesu, kemudian matanya menonjol dan perutnya kembung. Yang selanjutnya yaitu yang kedua Early Mortality Syndrome atau IMS, di mana penyebabnya yaitu unique strain of Vibrio parahaemolyticus, di mana gejalanya yaitu seperti warna hepatopankreas pucat, keputih-putihan, dan juga cangkangnya menjadi lunak dan kosong dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada EPDC, di mana penyebabnya yaitu Edwardsia tarda, di mana gejala yang ditimbulkan yaitu timbul luka kecil dengan ukuran 3-5 mm pada samping bagian belakang tubuh, kemudian ada lukanya yang bernanah, kemudian akan berkembang dalam otot rusuk dan lambung dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada Enteric Red Mouth Disease atau IRMD, di mana penyebabnya itu Yersinia rackeri, di mana gejalanya itu hemorgi pada jaringan subkutan, kemudian warna kulitnya menjadi gelap, kemudian kesulitan dalam bernapas. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada Enteric Septicemia of Catfish atau ESC, di mana penyebabnya yaitu Edwardsia ictaluri atau iktaluri, di mana gejala yang ditimbulkan yaitu menyerang kantung-kantung perciuman menuju ke otak, di mana yang selanjutnya itu menyebabkan radang granulomatous, kemudian lesu dan berenang tidak beraturan. Selanjutnya yaitu ada yang keenam yaitu fish tuberculosis, di mana penyebabnya yaitu merupakan bakteri Mycobacterium marinum, di mana bakteri tersebut merupakan penyakit subakut dan kronik, di mana gejala yang ditimbulkan oleh bakteri ini pada organisme yang diinfeksi yaitu ikan mengalami anoreksia atau tidak nafsu makan, lesu dan kurus, kemudian pembesaran pada perut, kemudian insangnya menjadi pucat. Selanjutnya yaitu yang ketujuh ada Furunculosis Carp Erythrodermatitis, kemudian gejala yang ditimbulkan ya seperti lesi secara subkutan, kemudian matanya menonjol, kemudian warna tubuhnya menjadi gelap. Kemudian yang selanjutnya ada Gepkemia, mana gejala yang ditimbulkan oleh bakteri ini yaitu menginfeksi organ biasanya pada lobster, di mana lobster tersebut akan terlihat lesu dan terdapat warna merah muda pada ventral abdomennya.
Kemudian yang selanjutnya yang ke-9 ada nokardiosis gill tuberculosis, di mana gejala yang ditimbulkan oleh bakteri ini yaitu ikan tampak kurus, kemudian erosi pada operkulum dan ulcer pada kulit. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pasteurellosis pseudotuberculosis, di mana gejala yang ditimbulkan yaitu kemerah-merahan pada operkulum, kemudian pembengkakan pada limpa, kemudian badan ikan menjadi gelap dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada red spot disease pada penyebab ikan tersebut terinfeksi. Yang pertama yang menyebabkan yaitu Pseudomonas anguloseptica, di mana gejala yang ditimbulkan yaitu bercak hemoragi pada lapisan epidermal rahang, di mana gejalanya juga yaitu seperti livernya menjadi membesar. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ke-12 ada Streptococcus. Kemudian penyebabnya yaitu Streptococcus agalactiae, di mana gejala klinisnya yaitu seperti ikan tersebut berenang dengan lemah, kemudian clear operculum, kemudian warna tubuhnya menjadi semakin gelap. Kemudian yang selanjutnya yang ke-13 ada Streptococcus, di mana penyebabnya yaitu Streptococcus iniae, di mana gejala klinisnya yaitu gangguan keseimbangan seperti ikan berenang ke permukaan secara tidak teratur. Kemudian ikan tersebut lemah, kemudian saat berenang berputar-putar atau sering berputar-putar atau spiral. Di mana yang selanjutnya yaitu yang ke-14 ada penyakit merah yang menyebabkan yaitu Aeromonas hydrophila, di mana patogen ini merupakan penyakit bakterial yang sering terjadi pada semua umur jenis ikan. Dan juga gejala klinis yang ditunjukkan yaitu seperti warna tubuh kusam atau gelap, kemudian nafsu makannya menurun dan mengumpul dekat saluran. Kemudian ikan mati lemas sering ditemukan di permukaan maupun di dasar kolam. Kemudian yang selanjutnya yang ke-15 ada columnaris disease, di mana penyebabnya yaitu Plapobacterium columnar, di mana karakteristik pada patogen ini merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang kecil, bergerak meluncur dan dapat terdapat di ekosistem air tawar. Yang selanjutnya yaitu gejala klinisnya yaitu luka di sekitar mulut, kepala, badan atau sirip, kemudian menginfeksi di sekitar mulut dan lain-lain. Kemudian yang ke-16 ada bakteri Elfin, di mana patogen ini merupakan bakteri gram positif dan non-spora. Pseudomonas ini merupakan agen penyakit yang berbahaya bagi ikan air tawar, di mana gejala yang ditimbulkan yaitu ikan menjadi lemah dan bergerak lambat serta bernapas yang tidak teratur dan juga dapat mengeluarkan lendir yang berlebihan. Selanjutnya yang ke-17 yaitu fibriosis pada ikan, di mana penyebabnya yaitu merupakan patogen Vibrio alginoliticus, di mana karakteristik dari bakteri ini merupakan bakteri ekosistem air laut, dan fibriosis masih merupakan masalah utama bagi industri budidaya ikan laut. Gejalanya yaitu seperti ikan tersebut menjadi lemah, lesu, kemudian kurangnya nafsu makan dan lain-lain. Yang ke-18 yaitu fibriosis pada udang, di mana penyebabnya yaitu Vibrio harveyii, di mana bakteri patogen ini merupakan fibriosis pada patogen larva udang, umumnya sebagai penginfeksi sekunder utama pada saat dalam keadaan stres dan lemah. Kemudian gejala yang ditimbulkan yaitu seperti udang nampak kusam dan kotor, kemudian nafsu makannya menurun, kemudian kerusakan pada kaki-kaki dan insang dan lain-lain. Kemudian yang ke-19 ada ice pada rumput laut, di mana penyebab dari ice pada rumput laut ini merupakan lingkungan yang tidak steril dan juga beberapa bakteri dan patogen lainnya, di mana gejala yang ditunjukkan yaitu seperti penyakit ini ditandai dengan timbulnya bintik-bintik bercak merah pada bagian talus, kemudian warnanya menjadi pucat dan
cepat membusuk. Selanjutnya yaitu pada jamur. Jamur merupakan kelompok organisme eukariotik yang membentuk dunia jamur atau regnum fungi, di mana jamur pada umumnya bersel banyak atau multiseluler, di mana pada jamur ini terdapat beberapa bakteri yang dapat menyebabkan ikan menjadi penyakit. Yang pertama ada Aphanomycosis, di mana penyebabnya yaitu Aphanomyces astasi. Gejala klinis yang ditimbulkan yaitu seperti menyerang pada jaringan kutikula yang lunak. Dan zoospora Aphanomyces astacimotel dapat hidup sampai 3 hari. Suhu air berpengaruh pada kecepatan distribusi dari bakteri jamur ini. Kemudian yang selanjutnya ada Branchiomycosis, di mana penyebabnya yaitu Branchiomyces demigrans, mana gejala klinisnya itu ikan menjadi lemah, kemudian ikan biasanya ditemukan mati pada pagi hari, kemudian insang menjadi warna kecoklatan. Kemudian yang selanjutnya ada Branchiomycosis, penyebabnya itu Branchiomyces sanguinis, di mana gejala yang ditimbulkan yaitu seperti bersifat perakut, akut atau kronis. Kemudian insangnya mengalami nekrosis. Kemudian terlihat adanya garis berwarna merah gelap dan pada filamen insang. Kemudian yang keempat ada epizootic ulcerative syndrome atau EOS, mana penyebab dari EOS ini adalah Aphanomyces impedans, sangat invasif di dalam tubuh ikan, air tawar ataupun payau, di mana gejala yang ditimbulkan yaitu seperti mengakibatkan luka ulcer dan memicu respon granuloma. Kemudian lapisan otot dagingnya terdapat lesi, kemudian terdapat luka borok. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sandpaper disease, swinging disease, ichthyoponosis, di mana penyebab dari penyakit ini yaitu Ichthyoponus hooperi, di mana gejala yang ditimbulkan yaitu seperti hilangnya keseimbangan tubuh pada ikan, kemudian terjadi abnormalitas tulang atau kulit berwarna gelap, kemudian organ bagian dalam dipenuhi oleh hipa, kemudian media pembawa atau inang yaitu Atlantic markers dengan nama latin Scomberus, kemudian ada brook trout, ada black tetra, rainbow trout, the Atlantic herring, dan lain-lain. Biasanya daerah sebaran pada penyakit ini yaitu seperti Skotlandia, Sweden, dan lain-lain. Pada gejala klinis pada penyakit ikan atau udang oleh jamur ini biasanya terdapat beberapa jamur yang menempel di dalamnya, seperti pada yang pertama yaitu Aphanomycosis atau crayfish plague, di mana pada penyakit tersebut biasanya menyerang Cherax spp, di mana daerah sebarannya biasanya yaitu di negara-negara Australia, Kanada, Jepang, dan lain-lain. Kemudian pada saat yang kedua tadi yaitu yang Branchiomycosis, biasanya menyerang common carp, kemudian ikan-ikan salmon dan daerah sebarannya yaitu seperti di India dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada Branchiomycosis, di mana biasanya pada penyakit jamur ini biasanya dia menyerang Salmonidae dan daerah sebarannya yaitu seperti di Australia, Italia, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya itu pada EOS, biasanya dia menyerang ikan-ikan gurame, kemudian yellowfin bream,
dan lain-lain, dan negara sebarannya yaitu seperti di Australia, India, kemudian ada pun juga di Indonesia yaitu seperti Jawa Barat dan Madura. Kemudian yang terakhir yaitu sandpaper disease, swinging disease, dan ichthyoponosis, yaitu biasanya menyerang Atlantic mackerels. Ini sudah dibahas sebelumnya, namun biasanya pada penyakit ini dia menyerang rainbow trout dan daerah sebarannya yaitu seperti di Skotlandia dan daerah-daerah lain. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Lestari, NIM C1K0181094. Di sini saya akan membahas tentang bakteri dan jamur. Namun sebelumnya pada bab 1 ini saya akan menjelaskan tentang bakteri, di mana bakteri merupakan mikroorganisme yang sebagian besar hidupnya bersifat parasit dan patogen bagi semua organisme, tidak terkecuali ikan. Bakteri menginfeksi organisme lain lalu menyebabkan penyakit dan mengambil nutrisi dari inangnya. Ada beberapa bakteri yang menginfeksi inangnya dengan cara mengambil nutrisi dari inang tersebut. Yang pertama yaitu bacterial kidney disease atau BKD, di mana penyebab dari BKD ini yaitu Renibacterium salmoninarium, di mana karakteristik dari bakteri ini merupakan hidup di air tawar dengan suhu hidup di air tawar ataupun air laut dengan suhu antara 15 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius, dan juga menginfeksi sistemik yang lambat tanpa menunjukkan gejala yang nyata sampai ikan tersebut berumur 6-12 bulan, di mana gejala yang ditunjukkan yaitu seperti ikan tersebut lemah, lesu, kemudian matanya menonjol dan perutnya kembung. Yang selanjutnya yaitu yang kedua Early Mortality Syndrome atau IMS, di mana penyebabnya yaitu unique strain of Vibrio parahaemolyticus, di mana gejalanya yaitu seperti warna hepatopankreas pucat, keputih-putihan, dan juga cangkangnya menjadi lunak dan kosong dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada EPDC, di mana penyebabnya yaitu Edwardsia tarda, di mana gejala yang ditimbulkan yaitu timbul luka kecil dengan ukuran 3-5 mm pada samping bagian belakang tubuh, kemudian ada lukanya yang bernanah, kemudian akan berkembang dalam otot rusuk dan lambung dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada Enteric Red Mouth Disease atau IRMD, di mana penyebabnya itu Yersinia rackeri, di mana gejalanya itu hemorgi pada jaringan subkutan, kemudian warna kulitnya menjadi gelap, kemudian kesulitan dalam bernapas. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada Enteric Septicemia of Catfish atau ESC, di mana penyebabnya yaitu Edwardsia ichthaluri atau ichthaluri, di mana gejala yang ditimbulkan yaitu menyerang kantung-kantung perciuman menuju ke otak, di mana yang selanjutnya itu menyebabkan radang granulomatous, kemudian lesu dan berenang tidak beraturan. Selanjutnya yaitu ada yang keenam yaitu fish tuberculosis, di mana penyebabnya yaitu merupakan bakteri Mycobacterium marinum, di mana bakteri tersebut merupakan penyakit subakut dan kronik, di mana gejala yang ditimbulkan oleh bakteri ini pada organisme yang diinfeksi yaitu ikan mengalami anoreksia atau tidak nafsu makan, lesu, dan kurus, kemudian
pembesaran pada perut, kemudian insangnya menjadi pucat. Selanjutnya yaitu yang ketujuh ada furunculosis, carp dermatitis. Kemudian gejala yang ditimbulkan ya seperti lesi secara subkutan, kemudian matanya menonjol, kemudian warna tubuhnya menjadi gelap. Kemudian yang selanjutnya ada gapkemia, mana gejala yang ditimbulkan oleh bakteri ini yaitu menginfeksi organ biasanya pada lobster, di mana lobster tersebut akan terlihat lesu dan terdapat warna merah muda pada ventral abdomennya. Kemudian yang selanjutnya yang ke-9 ada nokardiosis, gill tuberculosis, di mana gejala yang ditimbulkan oleh bakteri ini yaitu ikan tampak kurus, kemudian erosi pada operkulum dan ulcer pada kulit. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pasteurellosis pseudotuberculosis, di mana gejala yang ditimbulkan yaitu kemerah-merahan pada operkulum, kemudian pembengkakan pada limpa, kemudian badan ikan menjadi gelap dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada red spot disease pada penyebab ikan tersebut terinfeksi. Yang pertama yang menyebabkan yaitu Pseudomonas anguloseptica, di mana gejala yang ditimbulkan yaitu bercak hemoragi pada lapisan epidermal rahang, di mana jalannya juga yaitu seperti lipernya menjadi membesar. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ke-12 ada streptococcus. Kemudian penyebabnya yaitu Streptococcus agalactiae, di mana gejala klinisnya yaitu seperti ikan tersebut berenang dengan lemah, kemudian clear operculum, kemudian warna tubuhnya menjadi semakin gelap. Kemudian yang selanjutnya yang ke-13 ada streptococcus, di mana penyebabnya yaitu Streptococcus iniae, di mana gejala klinisnya yaitu gangguan keseimbangan seperti ikan berenang ke permukaan secara tidak teratur. Kemudian ikan tersebut lemah, kemudian saat berenang berputar-putar atau sering berputar-putar atau spiral. Di mana yang selanjutnya yaitu yang ke-14 ada penyakit merah yang menyebabkan yaitu Aeromonas hydrophila, di mana patogen ini merupakan penyakit bakterial yang sering terjadi pada semua umur jenis ikan. Dan juga gejala klinis yang ditunjukkan yaitu seperti warna tubuh kusam atau gelap, kemudian nafsu makannya menurun dan mengumpul dekat saluran. Kemudian ikan mati lemas sering ditemukan di permukaan maupun di dasar kolam. Kemudian yang selanjutnya yang ke-15 ada columnaris disease, di mana penyebabnya yaitu Placobacterium columnaire, di mana karakteristik pada patogen ini merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang kecil, bergerak meluncur dan terdapat di ekosistem air tawar. Yang selanjutnya yaitu gejala klinisnya yaitu luka di sekitar mulut, kepala, badan atau sirip, kemudian menginfeksi di sekitar mulut dan lain-lain. Kemudian yang ke-16 ada bakterial fin, di mana patogen ini merupakan bakteri gram positif dan non-spora. Pseudomonas ini merupakan agen penyakit yang berbahaya bagi ikan air tawar, di mana gejala yang ditimbulkan yaitu ikan menjadi lemah dan bergerak lambat serta bernapas yang tidak teratur dan juga dapat mengeluarkan lendir yang berlebihan. Selanjutnya yang ke-17 yaitu fibriosis pada ikan, di mana penyebabnya yaitu merupakan patogen Vibrio alginolithicus, di mana karakteristik dari bakteri ini merupakan bakteri ekosistem air laut, dan fibriosis masih merupakan masalah utama bagi industri budidaya ikan laut. Jalannya yaitu seperti ikan tersebut menjadi lemah, lesu, kemudian kurangnya nafsu makan dan lain-lain. Yang ke-18 yaitu fibriosis pada udang, di mana penyebabnya yaitu Vibrio harveyii, di mana bakteri patogen ini merupakan fibriosis pada patogen larva udang, umumnya sebagai penginfeksi sekunder utama pada saat
dalam keadaan stres dan lemah. Kemudian gejala yang ditimbulkan yaitu seperti udang nampak kusam dan kotor, kemudian nafsu makannya menurun, kemudian kerusakan pada kaki-kaki dan insang dan lain-lain. Kemudian yang ke-19 ada ais-ais pada rumput laut, di mana penyebab dari ais-ais pada rumput laut ini merupakan lingkungan yang tidak steril dan juga beberapa bakteri dan patogen lainnya, di mana gejala yang ditunjukkan yaitu seperti penyakit ini ditandai dengan timbulnya bintik-bintik bercak merah pada bagian talus, kemudian warnanya menjadi pucat dan cepat membusuk. Selanjutnya yaitu pada jamur. Jamur merupakan kelompok organisme eukariotik yang membentuk dunia jamur atau regnum fungi, di mana jamur pada umumnya bersel banyak atau multiseluler, di mana pada jamur ini terdapat beberapa bakteri yang dapat menyebabkan ikan menjadi penyakit. Yang pertama ada Aphanomycosis, di mana penyebabnya yaitu Aphanomyces astasi. Gejala klinis yang ditimbulkan yaitu seperti menyerang pada jaringan kutikula yang lunak, dan zoospora Aphanomyces astacimotel dapat hidup sampai 3 hari. Suhu air berpengaruh pada kecepatan distribusi dari bakteri dari jamur ini. Kemudian yang selanjutnya ada Branchiomycosis, di mana penyebabnya yaitu Branchiomyces denigrans, mana gejala klinisnya itu ikan menjadi lemah, kemudian ikan biasanya ditemukan mati pada pagi hari, kemudian insang menjadi warna kecoklatan. Kemudian yang selanjutnya ada Branchiomycosis, penyebabnya itu Branchiomyces sanguinis, di mana gejala yang ditimbulkan yaitu seperti bersifat perakut, akut atau kronis, kemudian insangnya mengalami nekrosis, kemudian terlihat adanya garis berwarna merah gelap dan pada filamen insang. Kemudian yang keempat ada epizootic ulcerative syndrome atau EOS, mana penyebab dari EOS ini adalah Aphanomyces ippadans, sangat invasif di dalam tubuh ikan, air tawar ataupun payau, di mana gejala yang ditimbulkan yaitu seperti mengakibatkan luka ulcer dan memicu respon granuloma. Kemudian lapisan otot dagingnya terdapat lesi, kemudian terdapat luka borok. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sandpaper disease, swinging disease, ichthyoponosis, di mana penyebab dari penyakit ini yaitu Ichthyoponus hooperi, di mana gejala yang ditimbulkan yaitu seperti hilangnya keseimbangan tubuh pada ikan, kemudian terjadi abnormalitas tulang atau kulit berwarna gelap, kemudian organ bagian dalam dipenuhi oleh hipa, kemudian media pembawa atau inang yaitu Atlantic markers dengan nama latin Scomberus, kemudian ada brook trout, ada black tetra, rainbow trout, the Atlantic herring dan lain-lain. Biasanya daerah sebaran pada penyakit ini yaitu seperti Skotlandia, Sweden dan lain-lain. Pada gejala klinis pada penyakit ikan atau udang oleh jamur ini biasanya terdapat beberapa jamur yang menempel di dalamnya, seperti pada yang pertama yaitu Aphanomycosis atau crayfish plague, di mana pada penyakit tersebut biasanya menyerang Cherax spp, di mana daerah sebarannya biasanya yaitu di negara-negara Australia, Kanada, Jepang dan lain-lain. Kemudian pada saat yang kedua tadi yaitu yang Branchiomycosis, biasanya
biasanya menyerang common carp, kemudian ikan-ikan salmon, dan daerah sebarannya yaitu seperti di India dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada branchiomycosis, di mana biasanya pada penyakit jamur ini biasanya dia menyerang Salmonidae dan daerah sebarannya yaitu seperti di Australia, Italia, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya itu pada EOS, biasanya dia menyerang ikan-ikan gurame, kemudian yellowfin bream dan lain-lain, dan negara sebarannya yaitu seperti di Australia, India, kemudian ada pun juga di Indonesia yaitu seperti Jawa Barat dan Madura. Kemudian yang terakhir yaitu sandpaper disease, swinging disease, dan ichthyoponosis, yaitu biasanya menyerang Atlantic mackerels. Ini sudah dibahas sebelumnya, namun biasanya pada penyakit ini dia menyerang rainbow trout dan daerah sebarannya yaitu seperti di Skotlandia dan daerah-daerah lain. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.